Jadi di sini aku mempunyai 2 planter bag yang ditanami dengan tanaman kangkung seperti ini. Nah, ini tanaman kangkungnya sekarang sudah lumayan besar dan ini sebenarnya sudah melewati 1 bulan lebih sepertinya seingatku. Aku juga udah lumayan lupa juga. Ini merupakan tanaman kangkung yang dulunya aku tanami dengan bonggol atau dengan sisa-sisa dari ininya, dari akar tanaman kangkungnya itu yang tidak dipakai untuk memasak, yang aku bawa dari dapur. Kemudian itunya bagian bawahnya itu aku tanam seperti ini di bagian bawah ini. Ini by the way yang sudah mati ya, ini gagal tumbuh. Ya, seperti biasa tanaman itu ketika kita tanami ada yang gagal, ada juga yang berhasil seperti ini. Dan ini seperti yang terlihat di sini ada satu tanaman, ini sudah lumayan besar. Ini dia bahkan sudah mulai menjalar ini. Nah, ini dia udah mulai ngeluarin akar barunya juga di setiap cabang-cabangnya. Nah, ini dia gampangnya menanam kangkung di ini ya, di tanah. Ya, ini untuk hari ini kita bakal panen aja. Dan ini merupakan tanaman kangkung yang satunya lagi. Dan ini kelihatannya dia pertumbuhannya kurang subur. Aku kurang tahu kenapa, tapi di sini dia udah didatangi oleh apit-apit putih dan juga oleh semut-semut yang datang untuk memakanin cairan manis yang dikeluarkan oleh hama putih ini. Aku lupa nama hama putihnya, tapi ya gitu. Dan ini rencananya bakal kita panen juga bersamaan dengan tanaman yang tadi yang pertama. Untuk manennya itu sendiri ini sebenarnya ada 2 metode. Yang pertama itu metode cabut dan juga yang kedua metode gunting atau metode potong. Tapi untuk yang sekarang kita bakal pakai metode potong aja karena rencananya ntar planter bag-nya ini bakal kita gunakan lagi untuk menanam kangkung. Sebenarnya sih aku inginnya nanam tomat untuk planter bag, tapi selagi kita menyiapkan bibit untuk tomat, ntar daripada planter bag yang ini nganggur, itu jadinya kita manfaatin untuk nanam kangkung terlebih dahulu sampai ntar tomatnya bisa berbuah dan bisa tumbuh, maksudnya bisa disamai terlebih dahulu baru ntar bakal kita gunakan untuk menanam tomat. Oke, jadi ini sebenarnya udah termasuk telat ya untuk untuk pemanenan kangkungnya karena ini udah lumayan panjang-panjang, tapi ya lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Jadi ya, hasilnya nggak kalah bagus ya dengan tanaman kangkung yang kita tanami dari benih. Ini lumayan besar juga. Nah, ini daunnya lebar-lebar. Ternyata banyak juga tanaman yang ini dimakanin oleh belalang. Jadi yang seperti ini sepertinya bakal kita gunting-gunting aja untuk kita masukkan kembali ke dalam planter bag-nya agar ntar ya bisa menjadi makanan untuk tanaman kangkung ini di fase selanjutnya ya. Walaupun begitu banyak juga yang pertumbuhannya bagus seperti ini. Sekarang kita lanjut panen untuk tanaman di planter bag yang keduanya. Ini untuk tanaman yang udah panjang seperti ini nggak bakal aku panen. Ini ntar bakal kita tancapin aja di tanah agar ntar ya bisa memperbanyak dirinya lagi dan ntar bisa kita panen di fase selanjutnya aja. Tapi untuk teman-temannya yang lain bakal kita panen semua. Oke, sip. Jadi seginilah hasil panen kita untuk hari ini. Sebenarnya ini kurang lebih 1 genggam doang. Karena ini memang dulunya tanaman kangkung ini sempat menderita di awal-awal penanaman karena sempat dimakan oleh kambing dan juga oleh serangga-serangga lain yang menghabisi daun-daun mereka ini seperti belalang dan juga hama-hama lainnya. Tapi tetap aja ya seginilah hasil yang kita dapat. Ini by the way tanaman kangkungnya tidak aku berikan ini sama sekali ya, tidak aku berikan pupuk sama sekali. Jadi dia hanya mengandalkan makanan yang tersedia di dalam planter bag ini doang. Jadi wajar kalau memang pertumbuhannya mungkin nggak akan sebagus dengan tanaman kangkung yang diberikan seperti POC dan juga pupuk-pupuk organik lainnya ataupun pupuk kimia yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Jadi ya tetap aja sih hasil tetap hasil. Lumayan untuk bisa kita makan ntar malam.
setelah tadi lumayan banyak panen kangkung di sana, ini kita lanjut lagi untuk panen cabai. Cabai kita ini udah lumayan merah karena aku sudah kurang lebih 5 sampai 6 harian tidak kemari kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya, aku lupa juga. Tapi udah lama, hampir seminggu. Dan ini cabainya udah pada merah-merah dan ini udah waktunya untuk kita petik. Cabai yang sudah membesar seperti ini juga bakal kita petik aja. Karena kita berikan kesempatan untuk anakan-anakan cabainya berbuah juga. Nah, yang seperti ini. Ntar kalau kelamaan kita diamin yang sudah besar seperti ini, ntar menghambat pertumbuhan dari tanaman cabai yang masih kecil. Nah, jadi kita petik-petik aja ini cabai-cabai yang sudah besar. Nah, lumayan juga sih. Walaupun masih hijau, dia buahnya tetap pedas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita lanjut. Di sini masih banyak sih tanaman cabaiku yang udah berbuah juga. Aku paling banyak tanaman di kebun itu cabai. Soalnya dari pertama berkebun itu aku dedikasikan memang untuk menanam lebih banyak cabai. Karena aku keingat dengan almarhum ayahku yang dulunya juga cinta tanaman cabai. Oke, jadi karena itu, jadi lama-kelamaan berkelanjutan aku nanam cabainya. Sampai sekarang nggak nyangka bisa panen seperti ini sih. Udah jatuh. Ini kita lanjutin aja untuk panen-panennya. Nah, kita dapat segini. Nah, ini bakal kita masukkan lagi aja. Ini tadi sempat aku panen juga. Nah, lumayan banyak ini hasil cabainya. Ini bakal kita gabung juga dengan tanaman kangkungnya. Dan ini belum habis, masih ada beberapa tanaman lagi di sana, di daerah sana, dan ntar sana bakal kita panenin juga. Yang di sini buah-buahnya juga udah lumayan pada besar-besar. Aku kurang tahu kenapa, padahal dulu tanamannya buahnya itu kecil-kecil, tapi entah kenapa sekarang dia mulai membesar seperti ini. Nah, seperti ini juga. Padahal tanaman yang ada di daerah sekitaran sini itu tidak pernah aku berikan pupuk sama sekali lagi ya. Semenjak dulu kita kehabisan pupuk dari POC yang dulu sempat aku bikin. Tapi semenjak itu aku udah nggak pernah ini lagi, udah nggak pernah bikin pupuk lagi dan juga nggak pernah aku berikan lagi juga ke tanamanku. Tapi entah kenapa tanamanku di sini pertumbuhan buahnya malah besar-besar seperti ini. Aku kurang tahu juga kenapa. Nah, ini buahnya besar-besar. Dulu buahnya itu kecil-kecil. Aku nggak tahu kenapa ya. Tapi ya kita syukuri aja. Ini merupakan pertanda baik ya, bukan buruk. Jadi nggak perlu kita bingungin, nggak perlu kita pikir terlalu jauh. Kenapa? Yang penting kita nikmatin aja hasilnya. Ya, ya ini lumayan. Ntar bakal aku lanjutin panen dulu dan bakal kita cut aja sampai hasilnya ntar. Jadi yang tadi itu merupakan tanaman yang kecilnya dan ini kita bakal panen untuk tanaman cabai yang besarnya. Nah, tanaman cabai rawit yang ukuran besar seperti ini ya. Ini udah lumayan juga dia menguningnya. Yang kuning-kuning seperti ini kita petik aja. Ada yang jatuh. Nah, kuning-kuning seperti ini kita petik aja nggak masalah. Karena ketika sudah kita panen ntar apabila kita diamkan di rumah itu dia lama-kelamaan memerah juga. Waduh, jadi aku udah lumayan lama nggak update tanaman aku yang satu ini. Nah, ini adalah tanaman pepaya yang aku tanami di planter bag 100 liter ini. Nah, ini udah lumayan lama nggak aku update karena dulunya sempat terserang penyakit. Nah, karena dari itu aku jadi males update. Soalnya aku dulunya ngirinya itu kalau tanaman ini bakal mati gitu, nggak bakal bertahan hidup sampai sekarang. Tapi ya, karena aku abaikan itu lama-kelamaan dia malah menyembuhkan dirinya sendiri seperti ini. Nah, daunnya udah mulai bagus lagi dan tanamannya udah mulai kokoh lagi. Nah, ini batangnya bahkan lumayan juga nih pertumbuhannya. Ini walaupun di sini ada bekas-bekas daun-daun yang hilang, yang rontok akibat terserang penyakit dulunya. Nah, tapi mulai dari atas ini dia mulai mulus kembali. Nah, pertumbuhannya udah mulai lancar lagi ya sampai ke atas ini. Ini ntar bakal aku update lagi apabila dia ntar sudah mulai mengeluarkan tanda-tanda mengeluarkan bunga atau buah. Ntar mungkin bakal kita videokan kembali untuk dokumentasinya.